Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Febianti dengan NIM 24014200036, Prodi Pendidikan Seni Rupa Rombel B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan estetika Jepang untuk memenuhi tugas mata kuliah Estetika Barat. Estetika Jepang merupakan suatu perangkat ideal kuno yang melingkupi wabi atau keindahan sementara, sabi atau keindahan patina alami, dan keindahan penuaan, dan yugen adalah keanggunan dan kelembutan yang mendalam. Cara pandang tersebut menopang banyak aturan budaya dan estetika Jepang tentang apa saja yang dianggap bercita rasa atau indah. Konsep estetika di Jepang dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dan estetika Jepang saat ini meliputi beragam ideal. Beberapa di antaranya bersifat tradisional, sementara yang lainnya bersifat modern dan kadang-kadang juga dipengaruhi oleh budaya lain. Next. Wabi-sabi dan Zen Buddhisme. Wabi-sabi merupakan suatu penilaian dari dunia yang terpusat pada penerimaan terhadap kefanaan dan ketidaksempurnaan. Terkadang dijelaskan sebagai satu keindahan yang tak sempurna, tidak kekal, dan tidak lengkap. Merupakan konsep yang berasal dari ajaran Buddha tentang 3 tanda kebenaran, yaitu kefanaan, penderitaan, dan kekosongan atau ketiadaan dari sifat diri. Sedangkan Zen Buddhisme di Jepang merupakan suatu ungkapan penghayatan Buddhisme yang berakar dari India, kemudian mengalami proses asimilasi di Cina. Pada hakikatnya, Zen mempunyai pengertian suatu pengalaman sejati yang tidak dapat dijelaskan melalui kata-kata atau dengan perkataan yang tepat. Next. Adapun prinsip seni Jepang wabi-sabi yaitu pertama, Fukinsai. Artinya prinsip yang membahas tentang asimetri dan simetri. Asimetri bersifat dinamis, sedangkan simetri bersifat statis. Seperti contoh yang saya munculkan, A yaitu simetri bersifat statis dan B asimetri bersifat dinamis. Next. Ketiga, Kokou, prinsip esensi atau hakikat. Kokou merupakan perwujudan dari proses distorsi dan deformasi. Seperti contoh yang saya tampilkan merupakan contoh dari prinsip Kokou. Keempat ada Shizen, artinya penataan taman dengan menggunakan unsur-unsur alam. Contohnya yaitu Taman Daisen-in di Kyoto. Memvisualisasikan pasir sebagai simbol lautan. Next. Prinsip kelima yaitu Yugen, berarti makna dalam sebuah karya. Seperti yang saya tampilkan contohnya, pasir sebagai simbol air mempunyai makna menguji persepsi manusia terhadap realitas dan asas yang berlawanan di dalam alam. Karena air memiliki kemampuan untuk menciptakan gambar yang benar, air tidak pernah bohong dalam mewujudkan keadaannya, semisal air jernih, keruh, berlumpur, dan seterusnya. Prinsip keenam yaitu Datsuzoku, artinya sebagai dasar untuk memperoleh kebebasan manusia dalam berimajinasi dan berkreasi, dalam menuangkan ide-idenya ke dalam suatu karya seni. Seperti contohnya patung Haniwa abad 5-6 yang berjudul Figure of Woman. Prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh kebebasan manusia dalam berimajinasi. Selain itu dalam berkreasi, dalam menuangkan ide-idenya ke dalam suatu karya seni. Prinsip ketujuh yaitu Seijaku, yang artinya diam dalam gerak. Suatu ketenangan
yang bersifat dinamis, seperti gambar yang sudah saya tampilkan tersebut. Next. Adapun contoh penerapan dari prinsip-prinsip wabi-sabi yaitu pada Taman Zenryoanji. Taman ini dibangun selama periode Higashiyama. Dinding tanah liat yang dinodai seiring berjalannya waktu dengan warna coklat dan jingga yang samar-samar mencerminkan sabi, dan wabi dicerminkan oleh taman batu. Karakteristik dari estetika wabi-sabi berisikan asimetris, kekasaran, kesederhanaan, ekonomi, penghematan, kewajaran, keintiman, dan apresiasi terhadap nilai dari benda-benda dan proses alami. Contoh lain dari perwujudan wabi-sabi dapat dilihat dalam gaya tertentu dari estetika Jepang. Dalam upacara minum teh Jepang, barang-barang tembikar yang digunakan sebagian terlihat kasar dan ada yang terlihat sederhana. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.